Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini ada pernyataan terbaru dari BKN ya, Panselnas, terkait pembukaan SSCASN P3K 2022 honorer tarik napas dahulu, siap-siap. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi baru-baru saja ya Kemendikbudristek dalam hal ini Prof Nunuk ya, Dirjen KTK, mengumumkan ya terkait jadwal resmi pendaftaran P3K Guru di tahun 2022, yang mana untuk pengumuman seleksinya nanti itu terjadi pada tanggal 25 Oktober ya, dan pendaftaran seleksi serentak itu 25 Oktober sampai 7 November. Jadi kita menunggu di sekitaran 25 Oktober sampai 7 November. Sekaligus kita menunggu penempatan ya, pengumuman penempatan penempatan bagi pelamar P1 atau guru yang sudah lolos passing grade tentunya Bapak Ibu ya. Nah, untuk seleksi administrasi sendiri untuk P2, P3 dan pelamar umum direncanakan di tanggal 25 Oktober sampai di tanggal 9 November tahun 2022. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya, bahwasanya untuk timeline atau progres di portal Kemendikbud pppkguru.kemendikbud.co.id. Di sini per hari ini kami cek barusan ya, semenjak video ini buat, itu mentok di pertengahan integrasi sistem data Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan besok untuk integrasi sistem data sudah selesai sehingga bisa berangkat di sekitaran persiapan pendaftaran ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika persiapan pendaftaran selesai, maka siap-siap pendaftaran akan segera dibuka Bapak Ibu ya. Ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu ya, baik itu pelamar P1, P2, P3 ataupun pelamar umum. Oke. Nah, di sini kita langsung saja ya, ada informasi penting dari BKN. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, bahwasanya hari ini Sabtu Bapak Ibu ya, 22 Oktober, ada pernyataan terbaru BKN soal pembukaan SSCASN P3K 2022. Di sini ada infonya, honorer tarik napas dahulu. Wow, kira-kira ada apa ya sehingga judulnya ini mencolok sekali, honorer tarik napas dahulu. Ini dilansir di salah satu media elektronik yaitu gpnn.com. Di sini dikatakan kalangan honorer mendadak gembira karena munculnya beberapa surat terkait pelaksanaan seleksi P3K 2022. Oke. Mulai jadwal pendaftaran P3K Guru, mekanisme tes, hingga afirmasi bagi tenaga kesehatan nakes dan tenaga teknis lain. Tentunya seperti itu ya, banyak honorer yang bergembira, apalagi guru ya, karena kemarin sudah ada pengumuman resmi dari Kemendikbud terkait jadwal resmi pendaftaran P3K Guru ya, timeline terbaru ceritanya, dan itu resmi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat lagi Bapak Ibu ya. Di sini lanjutannya informasi ini. Di sini katakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek sudah mengeluarkan jadwal seleksi yang dimulai 25 Oktober ya. Jadi betul sekali ya, Kemendikbudristek itu sudah mengeluarkan jadwal kemarin Bapak Ibu ya. Mulai tanggal 25 Oktober berarti hari Selasa ya. Sementara itu P3K Nakes dan tenaga teknis lainnya belum memunculkan tanggal tersebut karena pelaksanaannya di bawah kendali Badan Kepegawaian Negara BKN, seperti itu ya. Jadi untuk nakes dan tenaga teknis lainnya harap ya menarik napas dahulu. Ini mungkin maksudnya ya. Karena kenapa? Karena BKN ya, karena pelaksananya itu di bawah kendali BKN. Beda kalau guru. Guru itu untuk pelaksananya di bawah kendali Kemendikbudristek, meskipun nanti tetap mendaftar di SS portal punyanya BKN. Pastinya seperti itu ya. Jadi untuk honorer nakes dan tenaga teknis lainnya harap menarik napas dahulu karena belum ada jadwal tetap untuk seleksi P3K. Karena pelaksananya itu di bawah kendali BKN.
Di sini katakan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharmen mengungkapkan pendaftaran seleksi P3K guru dan non-guru dilakukan serentak ya. Jadi untuk P3K guru dan non-guru tentunya itu akan dilaksanakan serentak ya. Dan ini pernah diutarakan oleh Bapak Suharmen beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu ya. Kami sudah pernah bacakan juga itu. Namun tahun ini seleksinya fokus ya. Jadi tahun ini seleksinya fokus pada formasi guru dan tenaga kesehatan atau nakes. Pendaftarannya serentak tahun ini, tetapi tesnya tahun ini hanya guru dan nakes. Di luar itu tesnya dilakukan tahun depan, kata Deputi Suharmen kepada jpnn.com Bapak Ibu ya. Jadi untuk pendaftarannya serentak tahun ini, tetapi tesnya tahun ini hanya untuk guru dan nakes. Jadi untuk guru dan nakes akan dilaksanakan tes tahun ini. Di luar itu tesnya dilakukan tahun depan ya. Seperti itu ya pemaparan dari BKN, kata Deputi Suharmen kepada gpnn.com. Jadi dipastikan 2022 akan ada seleksi P3K guru dan P3K tenaga kesehatan. Jadi guru lulus PG, kemudian P2 dan P3 serta pelamar umum siap-siap ya di tahun 2022 itu. 2022 ini apakah di bulan Oktober dimulai atau di bulan November? Yang jelasnya akan dimulai di Oktober November seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini juga dikatakan beliau mengakui sejumlah regulasi terkait pelaksanaan P3K 2022 sudah terbit, namun ada hal teknis yang masih jadi kendala. Oke. Kemudian di sini ditambahkan lagi contohnya untuk formasi nakes Bapak Ibu ya, Kemenpan RB nomor 968 tahun 2022 sudah terbit pada 20 Oktober. Namun Kemenkes ya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, baru mengusulkan lagi data nakes yang bekerja di Kementerian Pertahanan Kemenhan. Jadi ada tenaga kesehatan juga Bapak Ibu ya yang bekerja di Kementerian Pertahanan ya. Jadi secara otomatis Kemenkes ini baru mengusulkan lagi datanya, sehingga secara otomatis belum ada jadwal real untuk tenaga kesehatan ya, belum keluar maksudnya, tetapi dijamin ya untuk tenaga kesehatan seleksinya juga nanti dilaksanakan di tahun ini bersama dengan guru seperti itu ya. Dan ini diutarakan oleh Bapak Suharmen. Imbasnya kata Bapak Suharmen berpengaruh pada pembukaan SSCASN P3K 2022. Sebenarnya ya, karena ini data nakes ada juga di Kemenhan ya, Kementerian Pertahanan, kata Suharmen itu berpengaruh pada pembukaan SSCASN dan tentunya berimbas juga di guru Bapak Ibu ya. Seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak berlangsung lama. Semoga bisa dibuka di Oktober November Bapak Ibu ya, amin. Kemudian kalau data nakes di Kemenhan baru dimasukkan Kemenkes tanggal 20 Oktober, prosesnya bakal lama lagi. Deputi Suharmen mengaku sempat protes ke Kemenkes. Kalau ditambah-tambah terus seperti itu dan last minute, kapan SSCASN mau dibuka? Selain itu, jika prosesnya seperti itu terus, resikonya ada di BKN. Ditanya apakah memungkinkan pendaftaran dimulai 25 Oktober sesuai timeline yang dikeluarkan Kemendikbudristek, jawaban Deputi Suharmen bikin kaget. Wow, apa ya? Bikin kaget apa kira-kira Bapak Ibu ya? Nah, jadwal tersebut baru ancar-ancar dan belum keputusan final. Bisa saja tepat waktu 25 Oktober kalau API servis dari Kemendikbudristek ke BKN sudah selesai. Begitu juga dari Kemenkes ke BKN. Bukan hanya itu, pengisian formasi oleh instansi pusat di SSCASN juga harus selesai. Seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini lagi dikatakan proses input formasi oleh instansi pusat ke SSCASN, lanjut Deputi Suharmen, saat ini masih berlangsung Bapak Ibu ya. Oke. Jadi secara otomatis ya, ternyata Bapak Suharmen mengatakan yang 25 Oktober dari Kemendikbud itu masih ancang-ancang ya, karena API servisnya Kemendikbud belum diserahkan sampai hari ini ke BKN. Kalau daerah sudah selesai karena datanya tinggal diinjek ke SSCASN. Deputi Suharmen juga mengungkapkan progres API servis dari Kemendikbudristek ke BKN baru selesai pada tahap 1 dan belum ke tahap selanjutnya, sebab skema setiap tahapan itu berbeda-beda. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, bisa jadi ini menjadi penghambat sebenarnya Bapak Ibu ya. Itu yang Bapak Ibu ketahui. Skema yang berbeda-beda itu membuat bingung semua orang. Oleh karena itu, tambah Deputi Suharmen, ketika para guru honorer bertanya soal skema seleksi P3K kepada BKN itu kurang tepat ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan juga oleh Bapak Suharmen,
pertanyaannya seharusnya disampaikan kepada Kemendikbudristek karena yang menyiapkan skemanya bukan BKN. Sekarang saya berusaha untuk mengejar-ngejar Kemendikbud dan Kemenkes untuk segera menyelesaikan tugas masing-masing, kata Suharmen. Nah, seperti ini ya pernyataan luar biasa dari Suharmen terkait 25 Oktober. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.